tadi. Nah, sekarang tadi kita udah tahu ada dua hal yang punya arti khusus, yaitu pangkat. Di sini ya kita tahu ada dua hal yang punya pangkat sama script. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalau dalam set ini bagaimana cara kita menemukan dia gitu? Misalnya kita punya halo, halo, hello, hi, hi gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau mengambil script dan H gitu? Kalau kita ambil ini script ini H, bisa nggak gitu? Oh, ditemukan ya script H, script H. Jadi kalau script berdiri sendiri, dia akan bisa nih didapatkan. Ya. Jadi kita nggak usah takut, oh walaupun dia punya arti khusus, tapi kalau dia nggak punya teman di dalam himpunannya, bisa gitu. Nah, tapi sekarang kita kasih yang lebih ekstrim. Pangkat, pangkat, pangkat gitu. Pangkat. Kalau kita ganti seperti ini, di bawah aja gitu. Kita ganti ininya pangkat, terus loh ketemunya kenapa malah kayak gini, padahal harapan kita kan pangkat lalu diikuti oleh huruf H gitu, yang artinya kita cuma akan menemukan di sini, tapi semuanya malah ketemu. Tapi kenapa kita malah dapetnya kayak gini? Karena pengartian ini komplement ya. Apa komplement dari himpunan kosong? Semua himpunan ya. Kenapa? Iya, komplemennya Hmm. pangkat itu. Jadi komplemennya jadi semuanya dapet gitu. Terus jadi gimana dong kalau saya mau punya tulisan pangkat lalu H? Apa yang kita bisa lakukan supaya itu bisa ditemukan? Di komplement lagi gimana, Pak? Komplement lagi. Gini, Iya. coba kita jalankan. Gak ketemu tapi pangkatnya. Bukan, maksudnya dipisah setnya gitu, Pak? Himpunannya. Gimana tuh? Ya, siku dari pangkat, terus siku dari pangkat. Siku dari pangkat. Jadi gini, Ya, terus dia dipisah bracketnya bisa gitu. gini lagi, fit maksudnya. Iya, Tetap tidak ditemukan. sama aja. Ada yang punya ide? Ya, caranya gini ya. Ya cara nyarinya kan how to find gitu ya. How to find pangkat in regular expression. Ketemu nggak? Gitu kan. How to find bintang with a regular expression. Coba nih. Mungkin dia bisa membantu kita. Internetnya lambat sekali. Kalian ada yang pakai Quartz Media nggak dia? Nah, kita bisa mempelajari dari beberapa yang dia sebut di sini ya. Slash ini, jangan-jangan pakai slash gitu ya. Coba kita pakai slash di sini. Kayak backslash sama kayak Bener ya. Jadi, nah ini akan jadi salah satu hal yang penting ketika kalian menggunakan regular expression. Karena apa? Karena waktu kita pakai regular expression banyak banget tanda baca, bukan banyak banget sih, banyak tanda baca yang kita jadiin ini ya, kita jadiin apa namanya? Jadiin arti khusus. Karena kan ya semua simbol yang ada yang kita punya itu cuma simbol-simbol yang ada di keyboard kita kan. Jadi ketika kita berusaha menggunakan regular expression ini, ya tanda yang ada cuma yang ada di keyboard kita, tapi gimana caranya kita menemukan sesuatu yang sudah digunakan, yang punya arti dalam keyboard kita, tapi dia yang mau kita cari. Ya backslash ini yang akan jadi solusinya. Paling-paling juga yang ini. Kalau lokasi dari file pun kayak gini kan, nah ini kan ada backslashnya nih. Ya nggak tulisan kayak gini. Nah ini bisa jadi hal yang menarik nih.
Biasanya kalau kita mau membaca file, yang kita lakukan di Python itu kan di Pandas dari kemarin-kemarin adalah kita bilang kayak gini ya, read csv, terus ini misalkan, terus slash misalkan namanya data.csv gitu. Ketika kita jalankan dia tanpa R di depan, ya, tanpa R kayak gini, nah ini bisa jadi pertanyaan. Waktu kita baca tanpa R kayak gini, biasanya error ya, kalau nggak ada R-nya kayak gini. Kenapa error? Nah, jadi kita tahu nih, waktu kita searching tentang backslash tadi, kita menemukan banyak hal bahwa ada beberapa hal yang punya arti. Backslash D, nanti kita akan lihat ini ada artinya buat si Python. Lalu backslash A, gitu. Ini ada artinya buat si Python dalam regular expression. Ya. Nah, jadi waktu kita menggunakan backslash seperti ini, waktu Python baca, seakan-akan dia tuh mau nyari nih backslash L artinya apa, backslash P artinya apa, ya kan? Terus backslash D artinya apa, ya kan? Ini ada yang ada artinya. Jadi waktu dicocokin, jadi malah nggak ketemu filenya. Nah, kalau kita tambahkan R di depan, maka Python akan menganggap bahwa ini adalah raw string atau string mentah gitu, yang artinya backslash-nya itu jadi tidak ada artinya sama sekali juga di dalam sini. Tapi kita dapat satu pengetahuan di sini ya, ketika kita bilang R kayak ini, contohnya kayak yang tadi waktu read CSV. Jadi ini yang sebenarnya kita bisa lihat nih. Kita dari kemarin-kemarin udah menggunakan regular expression untuk apa? Untuk read CSV. Jadi yang dilakukan adalah sintaks read CSV yang kita punya di sini. Ya, sintaks ini nih akan mencocokkan bahwa saya mau mencari yang file dan lokasinya yang persis kayak gini dengan ada R-nya. Tapi kalau R-nya kita buang, dia akan jadi suatu regular expression yang berusaha mencari backslash D ini ada artinya gitu. Backslash D-nya apa? Jadi makanya biasanya kita kasih R supaya kita kasih tahu ke Python, yang sedang kamu baca ini benar-benar stringnya mau sama persis seperti ini yang kita cocokin. Jadi itu gunanya R tuh. Jadi kalau kalian punya bentuk yang aneh-aneh, jadi regular expression, kasih R, nanti dia akan jadi string cursor yang beneran dia bentuknya kayak gitu. Misalkan kita bikin seperti ini, backslash RO gitu. Wah, error lagi. Error semua yang ini. Escape at the position. In the oh masih error. Dan kita abaikan saja backslash menyebalkan selalu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Belum ada? Wah, ini hari regular expressionnya masih banyak. Belum, enggak kelar juga. Nggak apa-apa lah, 3 minggu kita dapat hari ini. Nah, kita lanjut yang berikutnya ya. Kita sudah tidak peduli dengan backslash menyebalkan ini. Nah, ada satu lagi karakter di sini. Apa yang terjadi kalau kita melakukan matching seperti ini misalkan? 1, 2, 3, 1, 2, A gitu. Kita lihat ini kosong gitu ya. Terus kita akan bertanya ya, apa arti dari underscore gitu. Coba kita kasih underscore di sini. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang kita bisa lihat ya. Oh, berarti kalau kita punya kayak gini, ini set nih. Oh, coba kita coba hal lain. 2. 12, 42, 92. Nah, jadi tadi waktu kita melihat yang awal, kalau kita bikin tulisan seperti ini, A titik-titik, ini kan akan mencari yang sama persis dengan A titik-titik. Nah, kita coba lagi. Kita coba find all untuk yang seperti ini. Ini Arvin, ini Arvin. Oh, kita akan menemukan sama persis bentuk tulisan Arvin. Coba kita edit Arvinnya.
kita akan menemukan sama persis yang dengan tulisan Arvin. Jadi, kalau kita tidak dalam kurung, itu artinya bukan set ya, dia akan baca secara berurutan dengan tepat. Jadi artinya ketika kita punya bentuk yang kayak gini, misalkan saya match-nya yang kayak gini nih, himpunan yang isinya 0 sampai 9, lalu huruf A. Saya akan mencari suatu angka diikuti oleh huruf A. Saya kasih A di sini biar kelihatan. Oke, 3A, 3A, 2A. Oh iya, benar. Berarti dia akan mencocokkan bentuknya. Depannya boleh apa aja, tapi belakangnya A. Nah, jadi ini nih. Waktu kita mengkombinasikan dua hal ini, kita jadi tahu, oh iya, berarti kalau saya mau mencari suatu, misalkan, bentuk tulisan, tapi bagian tengahnya itu bebas, tapi huruf doang, atau bebas tapi angka doang. Berarti kita bisa menggunakan set untuk membatasi. Karena apa? Karena kalau kita pakai titik doang tadi, kita tahu ya titik itu karakter apapun dibaca sama dia. Jadi ketika kita misalkan mau mengambil tulisan seperti ini, Arvin, Axel, sama Anton. Kalau kita mau mendapatkan tulisan yang bentuknya kayak tadi kan pertama kita mikir bisa nggak ya kalau kita punya tulisan yang bentuknya seperti ini. Arvin, gunakan kayak gini. Nah kalau kayak gini, kalau find all kita bisa ya dapat sama persis kayak gini, ya kan. Kalau kita mau kasih, misalkan tengah-tengahnya, saya nggak mau tahu nih setelah huruf A itu cuman boleh antara apa ya, R sampai X gitu. R sampai Z gitu, tapi X aja. Kita akan cuma dapat Arvin ya. Kenapa huruf N nggak ada di sana ya? Coba kita tambahin Axel lah misalnya. Ini cuma Arvin doang gitu. Nah, ini berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan kita kasih kayak gini. Nah, ini jadi dapat juga ya. Jadi kita bisa mengatur-ngatur tuh digit kesekian kita mau dalam bentuk tertentu menggunakan set. Jadi kegunaan set itu adalah itu tuh, untuk memberikan kita tambahan kondisi yang lebih spesifik dari suatu karakter yang kita inginkan. Ya. Kalau misalkan yang Arvin, Axel, Anton itu tapi di antara mereka ada koma gitu, tapi kita nggak mau ambil komanya, kita mau ambil namanya doang. Di antara mereka ada koma di sini. Nggak, maksudnya Arvin, koma, Axel, koma, Anton gitu. Ini supaya enak saya copy gitu. Ya kan berarti kalau kita komain kayak gini nggak ada masalah. Misalkan ini ya, kita mau ambil ini, keambil semua misalnya. Ya kan? Jadi proses berpikirnya mungkin yang harus saya jelasin lagi ya. Bagaimana Python berpikir dalam hal ini? Dia melihatnya A titik N. Karena kita menggunakan find all, artinya dia ingin mendapatkan semua yang bentuknya A diakhiri dengan N. Jadi yang akan dilakukan adalah cek. Ketika dia masuk ke A, dia cek 5 huruf nih. Benar nggak bentuknya Arvin? Maksudnya A titik N. Oh benar, maka Arvin akan diambil. Lalu selanjutnya dia akan cek ini nih komanya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak depannya A? Bukan, salah. Berarti diabaikan. Lanjut satu huruf. Jadi ingatnya kayak gitu. Setiap kali kita menggunakan find all, dia akan baca. Kalau match diambil semua. Kalau nggak match, dia akan geser satu huruf. Ambil lagi 5. Kalau benar, ambil semua. Kalau salah, dia akan geser lagi satu huruf. Oke, misalkan kita tambahin ini nih di sini. Axel N-nya akan tetap terambil. Kenapa? Arvin-nya sudah terambil. Lalu dia cek dari koma, 5 huruf, gagal. Dia cek dari N, 5 huruf, gagal. Dia cek dari N lagi, 5 huruf, gagal. Dia masuk ke A, 5 huruf, berhasil. Maka Axel N-nya keambil. Oke, okay. Jadi logika berpikir dia ketika menggunakan find all kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Mas Ivan.
Jadi kalau bedanya yang ini sama yang tadi yang di atas yang awal-awal itu, kalau yang di atas kan kita di depan A gedenya itu pakai tanda eksponen. Artinya start with itu yang bikin nggak bisa, Pak. Iya. Nah, kalau di sini kita malah bisa dapat ya. Ya kan? Start with A, akhir di N. Tapi kalau kita kasih tanda ending juga, ini yang malah bikin nggak bisa dapat karena dia akan ngecek sepanjang garis ini harus di ujungnya N dan cuma ada 5 huruf kalau kayak gini. Oke.